kajian hati. Dan sudah ada di antara para bunda ini, bunda yang akan bertanya dan kita akan dengarkan kisahnya. Ada Teteh Wardah. Oh iya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi awalnya saya lahir dari keluarga yang tidak harmonis. Umi dan abi saya pisah saat saya usia 5 tahun. Dari situ mungkin saya menimbulkan luka batin yang dalam gitu ya. Karena saya nggak dapat kasih sayang dari seorang ayah. Sampai pada saat saya dewasa, saya mencari kasih sayang itu di luar rumah. Dan akhirnya saya menemukan seorang laki-laki yang menurut saya itu baik, tapi mungkin menurut Allah tidak baik gitu ya. Karena pada saat mau menikah, umi saya agak tidak merestui hubungan kami gitu. Tapi tetap saya perjuangin Pak Ustadz. Dan akhirnya umi saya merelakan dan meridhoi. Saya menikah karena ingin memperbaiki diri lebih baik gitu Pak Ustadz. Karena sebelumnya kami juga berpacaran kurang lebih LDR selama 7 tahun, Jakarta-Bandung. Tapi di perjalanan setelah menikah saya baru tahu ternyata dia masih apa-apa selalu ke ibunya Pak Ustadz gitu. Jadi saya tinggal langsung dengan mertua. Dari awal sampai sekarang Allah membuka gitu Pak Ustadz. Ternyata selama ini tuh suami saya tidak bisa menjaga pandangannya Pak Ustadz. Dan saya pikir suami saya di luar tuh baik aja Pak Ustadz. Saya sakit gitu. Jadi yang saya pikir suami saya ini yang terbaik, yang saya pilih, yang sudah saya perjuangkan sejak dulu gitu. Yang akhirnya beliau ini mengkhianati saya pada bulan Oktober tahun lalu, 2024. Ya jadi awal mula ketahuan masih beralasan. Sampai dia juga sumpah demi Allah saya tidak berselingkuh. Tapi nyatanya buktinya saya ada ketemu, Allah kasih unjuk kepada saya langsung. Saya bilang ke orang tuanya, saya bilang ke adik-adiknya. Pas kami ngobrol, dia bilang dia mau menyudahi, dia berjanji gak akan seperti itu lagi. Tapi setelahnya ternyata mereka berlanjut Pak Ustadz. Saya bingung sekarang Pak Ustadz. Saya sudah sholat malam terus untuk mendapat petunjuk gitu Pak Ustadz. Cuman saya masih ragu, saya harus mengambil keputusan apa. Saya harus maju atau mundur aja gitu Pak Ustadz. Sedangkan saya juga udah punya anak umur 5 tahun. Dan anak saya pun juga kena mentalnya karena sering mendengar perdebatan kami gitu Pak Ustadz. Terus ketika saya di rumah orang tua, saya pulang akhirnya nggak sanggup, nggak kuat sama di sana 6 tahun. Saya pulang, dia datang menanyakan gimana ke depannya. Tapi saya nggak bisa, kalau misalnya saya berlanjut diharuskan menetap lagi di Bandung, saya udah nggak kuat. Gitu. Jadi akhirnya saya bilang, karena di dalam satu atap itu tidak akan bisa ada 2 ratu, saya bilang gitu Pak Ustadz. Tapi dia malah jawab seperti ini, di Bandung cuma ada 1 ratu yaitu ibu saya, kamu itu bukan ratu. Sakit hati Pak Ustadz. Sebenarnya saya pasrah aja sama keputusan Allah gitu, tapi saya takut ambil langkah yang salah gitu. Sebenarnya mah dari hati kecil saya masih ingin bertahan karena dari awal saya ingin menikah tuh 1 kali seumur hidup gitu, nggak ingin sama kejadian kayak orang tua saya sebelumnya gitu Teteh. Itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ketika kita sedang berada di tengah kebimbangan,
Maka ada 3 sikap yang bisa kita hadirkan. Satu namanya istikharah. Apa? Istikharah. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Teteh sayang terus berdoa sama Allah. Terus minta petunjuk sama Allah. Apa ya jawaban Allah dari istikharah? 2 biasanya. 1, dimudahkan jalannya. Dimudahkan prosesnya. 2, ditenangkan hatinya. Teteh nanti pilih. Bertahan atau pergi, mana yang paling mudah prosesnya. Dan mana yang bikin tenang hati. Kalau sudah ketemu, yes. Mungkin di situ jawabannya. Yang kedua, istisyarah, bermusyawarah, ngobrol. Teteh ngobrol sama orang tua teteh. Teteh kalau ada kesempatan ngobrol sama suami teteh. Baru yang ketiga, namanya istifta. Apa? Minta fatwa terhadap siapa? Fi qalbi. Istabti qalbik. Minta fatwa terhadap hati teteh. Ini penting. Karena jawaban di hati itu menguatkan. Dan kalau sudah ketemu jawaban, jangan ragu. Bismillah. Ahilman selalu ingin bilang ya, rumah tangga itu faktor utama paling vital itu di suami. Please lah, kalau kita gak bisa nyenengin secara dunia, masa kata-kata juga gak bisa nyenengin. Tadi ketika mengatakan ratu di rumah ini hanya ibuku, kamu cuma numpang. Kan kamu yang bawa aku ke sini. Kan kalau boleh milih mah juga gak mau tinggal di situ, betul gak? Tapi kan mungkin ada keadaan yang membuat dia memilih tinggal di situ. Mungkin ibunya yang minta, mungkin ibunya sudah tua, harus ditemenin, harus diawasin. Ini ada istrimu yang kemudian istrimu akan jadi kepanjangan tangan darimu yang juga harus menghormati ibunya. Saya nggak tahu pasti ya, tapi 7 tahun kenalan, LDR, pacaran, itu bukan waktu yang sebentar, lama sekali. Tapi iya ya, lama kan? Tidak pernah dikenalin sama keluarganya Pak Ustadz, setelah mau menikah baru dipertemukan Pak Ini Ustadz. pelajarannya. Jadi selama 7 tahun gak pernah kenalan sama keluarganya? Enggak, pas mau Ini nikah baru. makanya izin. Tapi dia suka ke rumah. Makanya ini juga penting bagi perempuan. Kalau ada laki-laki yang serius mendekatimu, PR yang pertama, kenalkan aku sama keluargamu. Termasuk mau gak kamu kenal sama keluargaku. Itu yang paling penting. Gak boleh membeli kucing dalam. Ayo, istikharah, istisyarah, istifta. Betul? Bunda sayang, kalau bunda agak berat menyampaikan, pinjam lisan orang lain. Maksudnya ambil pihak ketiga, mediasi. Teteh mungkin agak sulit untuk mengungkapkan itu, ini mau dibawa kemana, ada mediasi, sampaikan. So poinnya adalah jaga baik-baik apapun yang terjadi. Jangan biarkan silent treatment terjadi di rumah tangga kita. Saling diam-diaman, saling mendiamkan, itu gak boleh itu. Dan ini juga pelajaran. Mudah-mudahan kita tetap setia dengan satu pilihan dalam hidup. Ya, jadi saya merasa sejak tahun kemarin 2024 ya, gitu sedikit-sedikit kayak ada yang beda nih sama suami saya gitu. Yang biasanya kayak ngecas handphone aja nggak pernah dimatiin handphonenya, dan kuncinya saya tahu gitu. Padahal sebelumnya kami nggak kayak gitu. Akhirnya saya tahu chatannya dia ada akun WA perempuan itu gitu di handphone suami. Jadi saya bisa buka lihat semua gitu ketika suami saya tidur saat itu. Saya nggak pernah mau menghubungi karena dia masih di bawah umur. Kenapa yang laki-laki yang saya pilih, yang saya banggain gitu selama ini, malah yang paling nyakitin di hidup saya gitu teh. Padahal saya ngejaga komitmen, saya udah bilang kalau misalnya ada yang kurang dari saya, kamu bosen, kamu jenuh, kamu ngomong.
kalau kamu masih sayang sama aku, masih perjuangin aku harap kamu datang ke rumah Umi. Kamu ngomong baik-baik. Jangan ada lagi berantem, jangan ada lagi ngerasa dikritik. Karena kita kan ingin bertumbuh bareng-bareng. Aku punya banyak impian sama kamu, sama Darel. Kajian hati. Tenangkan hati. Saya akan bacakan surat untuk Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rahayu, seorang istri yang telah menikah 1 tahun 5 bulan, namun hingga kini kami belum dikaruniai anak. Aku ingin berbagi kisah yang selama ini ku pendam sendiri. Suamiku Ustadz, dia sibuk bekerja tapi di saat yang sama masih bersikap seperti anak muda yang bebas, dan aku sering menunggunya pulang dengan harapan bisa berbincang, namun yang kudapatkan hanya kesepian. Saat aku bertanya dengan lembut, dia justru marah. Aku tidak mengerti, bukankah aku ini istrinya? Yang lebih menyakitkan, dia lebih memilih menghabiskan uang untuk teman-temannya daripada menabung untuk keluarga kami. Ketika memberiku uang, ia selalu mengungkitnya, seolah aku ini hanya beban baginya. Dan yang paling menyesakan, dia pernah berselingkuh. Bukan hanya sekali, tapi 3 kali. Aku tahu, aku merasakan, tetapi aku memilih diam, takut kehilangan rumah tanggaku. Ustadz, bagaimana aku bisa menyampaikan perasaanku tanpa membuat pertengkaran? Bagaimana agar dia sadar bahwa aku juga butuh perhatian dan kasih sayangnya? Aku ingin mempertahankan rumah tanggaku, tetapi aku juga ingin dihargai sebagai seorang istri. Mohon bimbingannya Ustadz, aku lelah tapi masih berharap ada kebahagiaan dalam pernikahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Dan untuk Bunda Rahayu yang sudah mengirimkan ceritanya sama Ahilman. Ada 3 M yang bisa Bunda lakukan. M yang pertama, menerima. Bunda sayang, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti sudah diatur dalam catatan takdirnya Allah, betul? Atas izin Allah, Bunda dapat kesempatan punya suami yang luar biasa ujiannya. Masya Allah. Terima aja dulu, bagaimanapun ini pilihan kita kan. 2, menyadari. Kita sering bertanya, gimana nyadarin orang lain? Tapi lupa menyadari diri sendiri. Maksud begini, kalau kita siap, jalani terus. Tapi kalau enggak, ya tinggalkan. Ini selingkuhnya berkali-kali loh. Iya. Berapa kali? 3 kali? 3 kali. 3 kali. Dengan persoalan bab itu saya suka maunya apa hidup ini ya? Apa memang di pasangannya yang kurang? Atau di kita yang tidak pernah merasa cukup? Dua-duanya harus sadar, istrinya sadar, suaminya sadar. Nah baru yang ketiga, M-nya mendekat kepada Allah. Yang bolak-balik hati siapa? Allah. Allah. Yang merubah keadaan? Allah. Yang memudahkan urusan? Allah. Udah minta sama Allah, tunjukin yang terbaik, minta dikuatkan, pasti Allah kasih jalan. Dan Allah gak mungkin ngasih beban sama kita melebihi batas kemampuan kita. Betul? Dan percayalah, seberat apapun ujian kita saat ini pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan ujian kita yang sebelum ini.